Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, teman, sahabat, keluarga yang ada bersama-sama hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini penyejuk, penyegar buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa. Pada saat hari ini kami bersyukur kepada Bapa, pencipta hidup kami, menjadi kekuatan pengharapan dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan dalam perjalanan kami sebagai musafir di tengah-tengah perjalanan dunia ini. Kami tahu tanpa Tuhan kami tak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kami selalu melihat mukjizat Tuhan itu selalu ada dan tetap ada dalam kehidupan kami. Berfirmanlah dan kami buka hati kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semuanya. Dalam kitab 1 Raja-Raja, Bapak Ibu Saudaraku, pasalnya yang ke-17, ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat 7 sampai 16 berkata demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan yang sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa sesungguhnya dalam perjalanan yang dialami seorang janda di Sarfat ini adalah di mana Bapak Ibu Saudaraku sebuah kehidupan yang mungkin sangat mengerikan. Perjalanan kehidupan di mana Bapak Ibu Saudaraku Alkitab mencatat bahwa dia hanya punya segenggam roti dan juga buli-buli minyak yang ada sedikit Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan Alkitab mencatat kalaupun dikelola itu untuk hari ini, besok mereka tidak tahu makan apa lagi. Dan Alkitab mencatat maka kami akan mati. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah realita dalam perjalanan begitu banyak orang di tengah-tengah perjalanan masa pandemik ini. Baik dia mungkin seorang pengusaha yang mungkin hari-hari ini bisnisnya sudah mungkin tidak bergerak dan tidak ada yang bisa dikerjakan lagi. Apalagi dengan PPKM yang segala macamnya.
Mungkin Anda yang berdagang di pasar dan segala macamnya, atau Anda yang buka toko, mungkin omsetmu pun berkurang. Sementara kebutuhan begitu banyak, Anda harus bayar ini, bayar itu, bayar cicilan ini, bayar cicilan itu. Anda harus siapkan paket untuk anak, untuk online belajar, dan segala macamnya. Kebutuhan-kebutuhan kita hari-hari ini, saudaraku yang kasih, tetap harus ada. Sementara di depan kita tidak ada yang kita perlukan itu. Orang lain mungkin yang punya gaji tetap, Bapak Ibu Saudaraku, tenang dan santai. Tetapi Anda yang mendapatkan, mungkin hari ini dapat, besok habis, besok tidak tahu lagi makan apa. Mungkin juga Anda seorang hamba Tuhan atau seorang gembala seperti saya, sebagai seorang gembala. Dalam kondisi seperti ini, mungkin orang-orang jemaat pun mengalami masalah yang sangat berat, mengalami masalah yang sangat rumit. Yang dimana mungkin Bapak Ibu Saudaraku, gereja mungkin berjalan awalnya baik-baik saja, tetapi sekarang gereja Bapak Ibu Saudaraku, jemaat pun untuk menabur sulit oleh karena keadaan. Mungkin mereka berkata, Pak Pendeta, bagaimana kami menabur, bagaimana kami melakukan ini dan itu, sementara kami makan pun susah. Perjalanan sebuah realita ini, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi sebuah kepedihan bagi banyak orang. Mungkin juga bagi hamba-hamba Tuhan. Mungkin juga bagi gembala yang mungkin jemaatnya tidak lagi memberi, yang mungkin jemaatnya tidak lagi kembalikan persepuluhan, tidak tahu lagi makan apa sementara kebutuhan banyak. Tetapi inilah realita yang kita jalani. Tetapi kita belajar dari perempuan janda di Sarfat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang dia alami, dikatakan, besok kami tidak tahu lagi makan apa. Bahkan ketika ini habis, maka kami akan mati. Bapak Ibu Saudaraku, teman, sahabat, rekan sekerja Allah, pada hari ini saya mau menyampaikan kepada Anda, paling tidak ketika kita dalam perjalanan seperti ini bisa kita bertahan hidup, itu sudah hebat, sudah luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa bertahan hidup dan bagaimana kita bisa menerima mukjizat Tuhan setiap hari, di mana Bapak Ibu mukjizat itu melebihi dari apa yang kau bayangkan dan pikirkan, di mana Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Maka kita belajar dari perempuan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita belajar dari perempuan janda di Sarfat ini. Alkitab mencatat demikian. Ketika Elia mencoba untuk mengelola roti itu dan memberikannya kepada perempuan, kepada Elia, Bapak Ibu Saudaraku, artinya ketika Elia minta perempuan ini untuk mengelola tepung itu menjadi roti, maka pada saat itu Bapak Ibu, Elia berkata, berikanlah dulu kepadaku, baru kepada anakmu dan kepadamu. Anda boleh membayangkan Bapak Ibu Saudaraku keadaan ini. Tepung segenggam hanya cukup untuk mereka makan pada saat itu. Besok mereka tidak tahu lagi berbuat apa dan makan apa, dan Alkitab mencatat besok kami akan mati. Tetapi ketika ada seorang hamba Allah meminta kepada perempuan ini, minta dibuatkan roti tersebut, maka Elia berkata, berikan dululah kepadaku. Perhatikan baik-baik, berikan dululah kepadaku. Di sini Bapak Ibu Saudaraku, saya menangkap sebuah nilai yang hebat, sebuah nilai yang luar biasa. Perempuan janda di Sarfat ini belajar taat kepada Allah, belajar taat kepada hamba Allah, belajar taat atau mengutamakan Allah lebih daripada kepentingan dan keperluannya. Kita tahu Elia adalah hamba Allah, perpanjangan tangan Allah pada saat itu. Artinya apa yang kita petik, Bapak Ibu Saudaraku? Dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, maka kita menantikan mukjizat Tuhan, supaya Tuhan cukupkan apa yang kita perlukan pada saat yang terjadi masa pandemik, masa PPKM ini. Kita menerima mukjizat Tuhan setiap hari, kita merasakan pertolongan Tuhan setiap hari. Apa yang kita perlukan Tuhan cukupkan.
Maka satu hal yang kita pelajari hari ini adalah belajar dari janda di Sarfat ini. Janda ini belajar mengutamakan Tuhan lebih daripada anaknya, bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Belajar taat mengutamakan Tuhan. Pak Pendeta, mau bagaimana kami taat sementara kami pun makan pun susah? Dengarkan baik-baik. Ketika engkau belajar dari perempuan janda di Sarfat ini, ketika dia mengutamakan Tuhan, maka Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudaraku bahwa tepung dalam tempat tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan apa yang dialami janda ini, tepung segenggam. Tetapi ketika dia belajar mengutamakan Tuhan, artinya ketika dia belajar mengutamakan taat kepada Tuhan melalui hambanya Elia, utusan Allah pada saat itu, maka di sanalah terjadi sebuah mukjizat. Siapapun Anda yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kondisi apapun yang kau alami, mungkin Bapak Ibu Saudaraku keadaanmu sangat dan sangat sulit, makan pun susah, dan hari ini harus ada yang kau bayar, dan ini bayar itu, bayar ini, dan segala macamnya. Mungkin engkau sudah sulit untuk berdoa, tapi saya mau katakan hari ini, tetaplah engkau mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Tetaplah engkau belajar taat kepada firman Allah, dekatkan dirimu kepada firman Allah, intimkan dirimu kepada Allah. Maka di sanalah Bapak Ibu engkau mengerti benar bagaimana kita belajar taat kepada firman, dan di sana pula lah engkau akan mengalami janji. Nah, di sana pula lah engkau mengalami mukjizat. Maka di sana engkau akan melihat pertolongan, di mana pertolongan itu melebihi dari apa yang kau bayangkan dan pikirkan. Siapapun Anda yang mengalami masalah hari ini, mungkin engkau sudah berusaha mencari nafkah, engkau bisnis ini, bisnis itu, engkau sudah bertani dan lakukan ini dan itu, dan engkau sudah kelola keuanganmu dengan baik, tetapi engkau tidak mendapatkan seperti apa yang kau harapkan. Tapi hari ini nyatakan mukjizat Allah dalam keluargamu, dalam karirmu, dalam pelayananmu, dalam bisnismu, dalam apapun yang kau kerjakan. Nantikan pertolongan Tuhan, nantikan mukjizat Tuhan, di mana ketika engkau mengutamakan Tuhan lebih daripada dirimu, lebih daripada keluargamu, maka di sana engkau akan melihat janji, maka di sana engkau akan melihat mukjizat, maka di sana engkau akan melihat pengharapan, maka di sana engkau akan melihat perkara-perkara besar akan Tuhan nyatakan, dan di sanalah Tuhan akan cukupkan apa yang kau perlukan. Boleh terjadi masa pandemik ini, kita tidak tahu sampai kapan, tetapi dengarkan baik-baik, Alkitab mencatat bahwa perempuan ini dan anaknya dicukupkan sampai nanti hujan datang. Saya yakin dan percaya ketika engkau taat kepada firman Allah, Tuhan akan cukupkan apa yang kau perlukan. Bahkan sampai pandemik ini tidak tahu kapan berakhir, engkau tetap menerima mukjizat, engkau tetap menerima berkat, engkau akan tetap menerima pertolongan Tuhan, yang dimana pertolongan itu tidak pernah berhenti dalam hidupmu, yang dimana mukjizat itu engkau nikmati setiap hari, oleh karena engkau belajar mengutamakan Tuhan, oleh karena engkau belajar taat kepada kebenaran firman Allah. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Haleluya, amin.